Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil hayyul qayyum alladzi qamat bi amrihi wa 'adlihi. As-samawati wal ardu wa 'ala kulli shay'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha qatiban wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. صدق الله العظيم. Majelis hamba Allah dan pemahala Aidul Adha 1442 Hijriah bertepatan pada hari ini tanggal 20 Juli 2021 Masehi. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memanjatkan doa istighfar kita pada Allah dalam rangka ubudiyah kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dunia dan akhirat kelak nantinya. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa amanah Allah ke permukaan bumi ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan umat manusia dari celah-celah dunia ini menuju wal akhiratu khairun wa abqa, suatu negeri yang kekal abadi yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu negeri akhirat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, banyak saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita pribadi kita, menjadi kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Majelis rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa sudah dua periode, tahun 2020 dan 2021 ini, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah telah ditahan keberangkatan yang benar memenuhi panggilannya, yaitu ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita memperhitungkan diri kita? Semua ini adalah gerak dan gerik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun 2022 bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang telah menunggu, yang telah lama menunggu, bukan setahun 2 tahun menunggu, tapi lebih dari 10 tahun menunggu untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu Mekah Al-Mukarramah, menunaikan rukun haji yang kedua. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan niat kita yang ikhlas, kita berdoa kepada Allah. Allah akan memberangkatkan mereka, memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, melindunginya, sebagaimana amal itu jemaah-jemaah yang telah lalu berangkat menunaikan rukun yang kedua. Ini semuanya adalah
takdir Allah. Ini semuanya adalah ketentuan Allah. Apa itu? Turunnya wabah corona atau disebut COVID-19. Sampai hari ini belum beranjak kaum muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan dengan keterikatan kita menjaga situasi dan kondisi kita masing-masing, insya Allah ikhtiar kita, doa kita, ini semuanya bisa berlari sebagaimana wabah-wabah yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana ayat Al-Quran kami bacakan di awal tadi, terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yadkhuluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika wal fawzul mubin. Adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Majelis rahimakumullah. Yang kami sebutkan tadi adalah ujian dari Allah. Ujian, setiap manusia punya ujian. Namun di balik itu kita lihat kisah sebuah sejarah yang pernah terjadi. Apa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi, banyak ujian-ujian yang telah dia lewati. Yang pertama, ujian dibakar hidup-hidup. Masa pemimpin waktu itu yang kejam, yaitu Raja Namrud. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menuruti kehendak Namrud, maka Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Alhasil kaum muslimin rahimahumullah, pertolongan Allah berlaku atas Nabiullah Ibrahim. Kunni wa bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Abi, inginlah kamu, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ini adalah cikal bakal yang pernah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah ujian pada beliau. Ujian yang kedua, lamanya punya buah hati si jantung rasa. Lalu segera mungkin punya kebunan. Namun di balik itu kaum muslimin rahimahullah, kehendak Allah, takdir Allah berlaku. Melihat kondisi ini, istri yang tercinta yang namanya Siti Sorah, wahai kakanda, melihat keadaan kita semakin hari semakin tua renta, saya memberikan izin kepada kakanda untuk menikah kembali. Namun di balik itu Nabiullah Ibrahim menolak keinginan ini. Saya tidak mau. Namun kenyataan ini kalau kita lihat kondisi sekarang terbalik. Malahan kita kadang-kadang melampaui batas. Mudah-mudahan itu jangan ada dalam diri kita. Walhasil, setelah ada dialog, maka Nabiullah Ibrahim menikah. Yang ditunjuk langsung oleh istrinya yang pertama yang bernama Siti Sorah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Akan tetapi di balik itu punya situasi yang berbeda. Tatkala kamu menikah dengan Siti Hajar atau adikku yang kubanggakan, tapi tidak boleh berkumpul dalam satu rumah dua istri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantarkan istrinya Siti Hajar berserta anaknya yang bungil ke sebuah tandus yang kesat, sebuah wilayah yang sangat kesat, yang tidak ada kehidupan, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Ditinggalkannya di situ bertubi-tubi, bertahun-tahun. Majelis rahimahullah. Dan ujian yang selanjutnya lewat mimpi disampaikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manam anni ajbahuka fanzur ma zakara. Wahai anakku,
saya melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih. Majelis rahimakumullah, menunggu sudah lama. Sudah anak pun diuji lagi, disuruh disembelih hidup-hidup. Allah Akbar, Allah Akbar. Namun spontan dari Nabiullah Ismail menyebut, qala ya rabbil afal, maka marun satajuni insyaallah minas sabirin. Hai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada insyaallah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saff ayat 102. Inilah dialog antara Allah, Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Semuanya ini adalah keyakinan, keimanan, istiqamah yang kokoh. Kenapa? Karena ini adalah semuanya perintah Allah. Nabiullah meyakini bahwa ini benar. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ini kebenaran dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim memutuskan tidak lagi sedikit pun godaan dari apapun. Nabiullah tetap memutuskan keyakinannya menyembelih anaknya itu Ismail alaihissalam. Majelis rahimahullah, di balik iktibar ini kita selaku pribadi, kalau kita mau melebihi dulu harta kita baru kita melaksanakan perintah ini jauh dari harapan. Oleh sebab itu, sesudah ada kesempatan, ambil kesempatan. Jangan menunggu kesempitan. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Majelis rahimahullah, dari cerita ini Allah menggambarkan kepada Nabiullah Ibrahim dan untuk kita semuanya, sebagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran surah Al-Fatih 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muslimin inna hadza huwal bala'ul mubin wa fadainahu bizabin azim. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar serta ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah gambaran Allah, kemenangan di atas kemenangan, yaitu Nabiullah Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Majelis rahimahullah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk kita semuanya sebagai renungan, sebagai iktibar. Apa itu? Yang pertama, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, dan dialah pemberi sebaik-baik pemberi pengganti atau rezeki. Majelis rahimahullah, ini ayat pertama dalam surat As-Sabah ayat 39. Apapun yang kamu nafkahkan, ini kata kuncinya. Apapun yang kamu berikan, baik itu menafkahi keluarga, baik itu menafkahi putra-putri kita dan lain sebagainya dalam rangka menuntut ilmu dan mengorbankan jiwa dan harta kita fisabilillah, semuanya itu adalah dalam genggaman maha kuasa Allah. Allah akan mengganti, dan Allah menjamin itu melipat gandakannya bagi pelaku-pelakunya. Oleh sebab itu, dalam ayat ini kita dituntut untuk tidak memain-mainkan rezeki karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kita semuanya. Yang kedua, kebaikan-kebaikan kurban itu diantaranya kedua, Allah innal khudya minal amal mengziyad tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Majelis rahimahullah, ini yang kedua. Kebaikan kurban itu ialah menyelamatkan pelaku-pelakunya dari keburukan-keburukan dunia dan keburukan-keburukan akhirat. Bagi kita diusahakan minimal kadang seumur hidup sekali
kalau tidak punya kelebihan itu. Akan tetapi di balik itu, kita punya kelebihan rezeki yang melimpah ruah. Maka dituntut oleh Allah dalam diri kita setiap tahun. Karena ukurnya dari tahun dahulu ke tahun sekarang. Tahun dahulu kita berkorban 1 ekor kerbau dengan keuntungan 1 miliar. Sekarang ini keuntungan usaha kita 3 miliar. Tetapi tidak mau kita berkorban. Sebagaimana tahun ini ujian. Banyaknya uang yang kita miliki itu ujian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillah. Inilah yang harus kita perhatikan. Setiap tahun, setiap waktu, mudah-mudahan Allah di tahun yang akan datang, Allah melimpahkan rahmat dan hidayah yang karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, insya Allah kita semuanya bisa berkorban. Kalau sudah lebih korban kita berikan kepada masyarakat sekitar tetangga kita. Lebih dari situ antar kabupaten, lebih dari situ antar provinsi, lebih dari situ antar negara. Ini korban-korban kita di kampung kita ini pun kita itu. Mudah-mudahan Allah ini sebagai berkat kepada kita. Allah memberikan melimpahkan karunia-Nya dan kita pun jangan lengah. Hari semakin hari dan semakin berubudiah kita pada Allah dan berusaha yang keras dan mencari karunia Allah. Fantasiru fil ardh. Akan tetapi di balik itu zaman sekarang ini yang harus kita waspadai apa itu? Munculnya teknologi pada hari ini akan menjadi kekhawatiran pada generasi yang akan datang. Bukannya tidak boleh teknologi itu memudahkan kita, tetapi di balik itu jangan membodoh-bodohi kita. Apa itu? Munculnya generasi yang akan datang yang kita takuti. Apa itu? Generasi zombie. Apa itu generasi zombie? Khayalan yang tinggi dan gerak-gerik langkah bagaikan jin ataupun setan. Coba kita lihat itu waspada. Gayanya saja kepada. Pernahkah itu kita perhatikan putra-putri kita? Apakah inikah yang kita mau kita korbankan generasi kita? Atau di balik itu? Dari jalannya, dari tingkah lakunya, dari gerak-gerik langkahnya, zombie. Semuanya kita tahu apa itu zombie. Manusia berperilaku aneh, lain dari yang lain. Seperti ini, seperti lihat saya. Seperti ini mohon kita waspada. Jangan generasi ini kita tinggalkan di kemudian hari. Generasi-generasi yang sangat mengerikan. Allah Akbar, Allah Akbar. Yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus, lilladzina ahsanul husna ziyadatan wa la yarhaqu wujuhuhum qataratu wa la zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya melihat Allah dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Inilah gambaran Allah bagi pelaku-pelaku kebaikan. Bagi pelaku-pelaku melaksanakan kebaikan, janji Allah bagi mereka. Apa janji Allah? Surga menanti mereka. Dan mereka itu kelebihannya ada. Apa itu? Berjumpa dengan Allah dan langsung melihat wajah Allah. Oleh sebab itu kita jangan main-main. Kalau kita ingin melihat Allah, berjumpa dengan Allah, tanamkan niat yang ikhlas dan semangat beribu kali semangat menebar kebaikan. Yang keempat, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-A'raf ayat 26. Rahmat Allah menyertai
orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana Rasulullah dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumil fajri ahabba ila Allah min iqraqid dam." Tidak ada suatu amalan yang dilakukan manusia pada hari raya Kurban lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Inilah kepada kita yang punya kelebihan, yang punya kemampuan, jangan sia-siakan waktu ini. Karena yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling baik, yaitu tatkala kita masih hidup untuk melaksanakan ibadah kurban. Jangan dahulu kita meninggal dulu baru dikorbankan, jangan. Sewaktu masih ada kita hidup, berusaha giat, tanamkan ikhlas, insya Allah itu semua kita raih. Kenapa tidak bisa? Orang-orang tua kita, orang-orang tua kita, senior kita yang telah mendahului kita berangkat ke tanah suci. Mereka membayangkan seperti tidak mungkin saya berangkat menunaikan rukun kelima, akan tetapi di balik itu dari Allah benar. Oleh sebab itu, niat itulah mengantarkan kita kepada suatu kebaikan. Niat itulah mengantarkan kita kepada suatu kesuksesan. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Dengan kesimpulan, hari raya Aidul Adha pada hari ini yang harus kita petik apa, dan supaya kita apabila ada umur kita panjang di tahun yang akan datang, jangan kita lalaikan. Yang pertama, perintah Allah. Kita melaksanakan ini karena perintah Allah. Orang tua kita berangkat ke tanah suci, perintah Allah. Kita melaksanakan puasa kemarin, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, perintah Rasulullah. Melaksanakan kurban, perintah Allah dan Rasulullah. Perintah seperti ini, perintah Allah. Perintah-perintah ini jangan kita lalaikan begitu saja. Haji pun kadang kita tidak bisa melaksanakannya, tidak ada izin dari Allah. Puasa saja harus kita laksanakan, ini pasang PGRI. Tanah New gitu. Sholat hari raya seperti ini, ada perintah dari Rasulullah. Oh ya, pengen mereka buatkan. Lalailah kita sepanjang zaman. Mudah-mudahan ini ada dalam diri kita. Puasa pun kita, sholat ini pun kita, menjadi kurban pun kita, silaturahim pun kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fa shalli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalna wa tabi'na rasulahu faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al rahmatan wa barakatan wa nikmatan fi
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا الله. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.